Seperti pada penggambaran Dena, sebelum kita menggambar tampak dan potongan, tentu kita juga perlu melakukan proses layouting ya. Jadi kita rencanakan dulu peletakan gambarnya di bidang gambar atau di kertas. Di sini kita harusnya akan menggambar nampak potongan, tapi kita dahulukan potongan karena nanti tampak bisa dengan mudah mengikuti potongan. Nah, di sini saya rencanakan bahwa dari bidang gambar yang ada saya bagi dua, yang atas maupun bawah. Yang atas dibagi dua pendek-pendek karena nanti kita akan gambar tampak. Kebetulan Dena tadi kan ukurannya 6 meter ya, 6 meter 6 atau 6 cm kalau digambar kan. Kita bisa perhitungkan bahwa itu cukup untuk masuk di area ini. Demikian juga potongannya, kira-kira dia harusnya mencukupi untuk bisa masuk ke area ini. Sementara yang bawah nanti akan kita gunakan untuk potongan yang memanjang. Yang pertama kita coba letakkan dulu area bangunan kita. Seperti kemarin ya, kita berikan space yang agak lebih banyak di bagian bawah nanti, karena kalau untuk potongan nanti mungkin kita akan memperlihatkan juga sedikit bagian dari fondasi ya. Jadi kita kalau Dena kita 2 lantai, perkiraan per lantainya 3 meteran, kita akan habiskan 6 cm atau 6 meter. Kita tambahkan 1 cm sehingga nanti akan butuh space 7 cm ya. Di sini maka saya tempatkan sekitar 5 cm supaya gambarnya relatif di tengah. Ini sekalian kita ukurkan ke sisi kiri yang akan jadi posisi tampak. Jadi levelnya supaya sama, sinkron. Terus ini bangunannya lebar 6 meter, juga coba kita letakkan di tengah. Nah, sekarang coba kita mulai ya. Nah, garis ini akan kita simulasikan sebagai titik nol kita. Jadi kalau diperhatikan di Dena, saya punya titik nol ada di sini, di ruang duduk. Terus dia akan turun 5 cm ke arah teras, turun lagi sekitar 10 cm ke arah carport, dan carport sendiri miring ya. Jadi ini tanda atau notasi untuk penggambaran platform yang miring, atau biasanya disebutnya RAM ya. Jadi area carport biasanya nggak dibuat datar, tapi bisa kesempatan untuk mendapatkan level ya. Tapi sekaligus juga mendapatkan landaian untuk masuknya mobil. Terus ke arah belakang di sini ada perbedaan turun 20 cm dari dapur. Nah, dengan demikian kita bisa coba perhitungan ya, dari 0 ini ke lantai 2-nya nanti akan naik, posisi saya 289 ya. Ini hanya ilustrasi saja ya, nantinya tentu akan disesuaikan dengan desain atau kebutuhannya. Ini saya kegampang-gampangan untuk memperlihatkan bahwa jumlah anak tangga yang ada di sini ini berpengaruh terhadap level lantai nantinya. Berapa anak tangga yang ada di sini, sekitar kalau punya saya sekitar 17 langkah. 17 kalau digunakan satu anak tangga naikannya juga 17 cm, itu sekitar jatuhnya 289. Jadi secara standar tinggi satu anak tangga itu yang paling ideal adalah 17 cm. 17 cm itu dianggap optimal, di mana kita nggak terlalu tinggi tapi juga nggak rendah, jadi cukup menghemat space untuk
area tangga ya. Kalau 20 biasanya bisa saja 20, tapi biasanya agak kurang cocok untuk penghuni yang sudah berumur ya, jadi mudah lelah untuk bisa naik ke atas. Nah, makanya di sini saya gunakan 17 per anak tangga dan ada 17 anak tangga, sehingga saya gunakan level ini. Tapi nanti kalian bisa sesuaikan sendiri dengan apa yang sudah digambar. Nah, dari sini saya mulai set levelnya. Jadi tadi ada 289. Saya gunakan 289 ya, agak sulit tercapai ya. 289 mendekati 290. Level keduanya juga dianggap 289 juga, jadi sama. Biasanya secara desain lantai 2 itu sama atau sedikit lebih rendah daripada lantai satunya. Nah, level lantainya sudah, terus saya coba gambarkan ini jadi penurunan ya. Berarti ini levelnya kurang tepat ya. Jadi di sini harusnya ada penurunan 1, 2, 3 anak. Jadi ini harusnya di sini sudah minus 51 kalau ini 17-an. Terus ini turun lagi 5 cm, sehingga ini harusnya minus 56. Maka di sini pun saya perlu gambarkan minus 56. Nah, dari sini baru kita bisa ukurkan kedalaman pondasi, biasanya 1 meter. 56 ya, turun 1 meter. Ya, kalau sudah level di set, baru kita mulai proyeksikan ruangan-ruangan yang terpotong. Tadi lagi-lagi ketika saya akan gambarkan potongan AA ini dulu, sehingga saya akan abaikan area yang di bawah garis dan lebih memperhatikan bagian atasnya. Di sini saya di lantai 1 saya bisa lihat bahwa ini yang terpotong ada dinding 1 kiri dan kanan, jadi dinding pembatasnya. Terus nanti di sini ada dinding pintu ini ya, pintu kamar mandi, dan nanti akan memperlihatkan level tangganya atau turunan yang ada yang mengarah ke kamar mandi ini. Nah, ini saya salin dulu kiri kanan, otomatis ada ketebalan dinding dan menerus ke lantai 2 ya, karena dia batas lahan biasanya menerus sampai lantai 2. Kamar mandi sekitar 3 meter. Oh, sorry. Gambar ini skala, jadi kita bisa lakukan pengukuran seandainya keterangan tidak tersedia ya. Ya, ini 2 meter untuk kamar mandinya. Ini adalah as ya. Masih ingat ya bahwa dinding
semua dinding selalu harusnya diukur sebagai as. Hanya dinding batas lahan saja yang kita ukurnya ke dalam. Ini yang lantai 1, jadi dinding-dinding sudah terekam, yang terpotong ya. 1, 2, 3. Sementara yang di lantai 2 ada 1, 2, 3 juga, tapi penempatannya agak beda. Ini di 175 untuk kamar mandi. Sementara ini nanti akan terlihat posisi ini sebagai balok ya. Di lantai 2 3 meter ini nanti akan ada balok. Ya. Nah, setelah dinding-dinding terekam, sekarang kita mulai letakkan plat lantai. Nah, plat lantai biasanya memiliki ketebalan 12 cm yang disyaratkan minimal. Nantinya tentu akan ada perhitungan-perhitungan lagi seandainya dibutuhkan yang lebih tebal. Tapi kalau untuk rumah tinggal biasanya lantai yang bisa diinjak itu ada minimal 12 cm. Kalau dia sifatnya hanya untuk kanopi atau sosoran di atas jendela biasanya itu bisa hanya 10 cm. Ya. Nah, tapi nanti di sini karena kamar mandi ini adalah area kamar mandi, dia mempunyai penurunan 5 cm, maka ini akan perlu dibuat lebih rendah 5 cm. Ini salah satu fungsi gambar potongan ya, jadi untuk memperlihatkan sebanyak mungkin informasi tentang level. Karena itu ketika meletakkan posisi tanda potongan itu penting untuk kita memilih sebenarnya di mana-mana yang dibutuhkan. Apalagi kalau misalnya jumlah potongannya nggak banyak, maka kita pilih yang benar-benar penting. Tapi nanti ketika di kondisi realnya, gambar potongan tentu nggak hanya 2, tapi sebanyak mungkin yang bisa dibuat. Nah, di sini karena kita nanti ini kita gunakan dek beton ya. Balok untuk dek beton bisa menyatu dengan deknya, sehingga kita bisa menggambarkan ini seperti ini. Sorry, yang ini juga ada, karena ini nantinya adalah tangga turun. Jadi kalau diperhatikan di potongan ini, setelah ini dia akan turun ya.
sehingga posisinya setelah balok ini dia akan menurun. Jadi yang saya gambarkan sebagai deck akan berakhir di situ. Ini bisa ditebalkan lebih dulu, tetap dengan pensil, tapi kita bertebal sebagai untuk membedakan ya, untuk memperjelas batas-batasnya. Kadang kita bisa arsir juga untuk memperjelas posisi deck. Nah, sementara yang paling atas ini kita bisa lanjutkan dari yang bawah. Jadi deck itu akan dipandang sebagai satu lembaran ya, walaupun beton tentu dengan ketebalan seperti itu cukup kita memandang itu sebagai sesuatu yang kaku, tapi di perhitungan sipil biasanya akan selalu dipandang sebagai satu lembaran. Dengan luasannya, dibandingkan ketebalannya, itu dilihat sebagai satu lembaran yang tipis sebenarnya. Karena itu dia perlu perkuatan supaya dia bisa bertahan ya, mempertahankan bentuknya maupun posisinya. Ya, karena itu perlu ada balok-balok yang menyangga. Nah, kebetulan karena baik deck maupun baloknya adalah beton, maka dia penggambarannya akan menjadi satu. Beda kalau misalnya kita gunakan baloknya adalah baja, maka dia akan ada di bawah. Jadi lebih muncul daripada kondisi yang seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini ketika ini atapnya adalah atap datar, deck, maka di bagian atas itu tepi-tepi perlu kita berikan tanggul supaya air nggak tumpah ya. Jadi air hujan yang tertampung di atap itu bisa pembuangannya bisa diatur melalui talang. Sementara di bagian tepi-tepi itu kita perlu tahan supaya dia nggak tumpah. Kalau enggak, biasanya air yang tumpah ini akan merembes ke dindingnya biasanya akan berlumut, jadi jelek. Juga kalau ke arah tetangga tentu nggak dikehendaki ya, kita bisa dapat komplain dari tetangga. Kemudian yang bawah kita letakkan di posisi level paling bawahnya, jadi setelah kamar mandi ya. Setelah level kamar mandi ini baru kita berikan yang namanya slough. Harusnya slough akan butuh perhitungan berapa ukurannya, tapi untuk yang ini kita gunakan saja ukuran 15-20 dulu. Terus sementara kita gunakan di sini kita gambarkan sebagai pondasi batu kali ya, walaupun rumah 2 lantai agak kurang masim menggunakan pondasi batu kali. Ya, penjelasan tentang pondasi nanti akan saya sampaikan tersendiri untuk materi pondasi. Sementara untuk gambar potongan kita buat seperti ini. Terus di lantai 1 ini kita biasanya nggak lagi menggunakan deck, karena di lantai paling bawah biasanya cukup dengan rabatan. Terus sehingga dia nanti akan digambarkan sedikit lebih tebal untuk menggambarkan sebenarnya lapisan-lapisan yang ada di situ, biasanya dari mulai keramik ya, terus spesi, terus baru rabatannya. Nah, tapi yang perlu ditandai di sini adalah tangga yang menurun ke arah kamar mandi. Di sini ada beberapa anak tangga.
Ya, ini saya gunakan sekitar 25 cm anak tangganya. Penurunannya sekitar 17. Sini masih turun setengah atau 5 cm lagi. Nah, sementara yang di sini kita gambarkan anak tangganya. Dia punya bordesnya 1 meter. Terus ini tinggal kita gambarkan anak tangga. Terus setengah. Ini kita pastikan ini lurus. Supaya kita nggak perlu 2 kali ngukur ya. Tapi kalau kalian nggak menggunakan penggaris seperti ini, usahakan untuk diukur ya, supaya proyeksinya nggak miring. Belas 34 51 68 85 ya, ini juga tebalannya sekitar 12. Nah, untuk kemiringan anak tangga ini bisa kita garis dulu miring, terus kita tambahkan ketebalannya 12 cm juga. Karena beton dia kita bisa langsung arsir supaya nanti enggak membingungkan. Kalau sudah, sekarang coba kita gambar pondasinya. Pondasi batu kali itu biasanya kalau untuk 2 lantai kita butuh pondasi seukuran 1 meter. Jadi ini tadi kurang ya, jadi tadi belum memperhitungkan slope-nya. Jadi akan butuh 120 untuk
penggaliannya. Nah, pondasi batu kali bagian atasnya selalu 30 cm. Nah, sementara lebarnya bagian bawahnya itu akan mengikuti ketinggiannya. Kalau ini 1 meter, maka ini juga akan mengikut 1 meter. Terus karena dia di batas lahan, kita nggak bisa bangun ke arah kiri atau ke arah luar, maka seluruhnya dibangun ke dalam. Tapi tetap penuh, jadi 1 meter ya 1 meter, nggak cuma separuh. Yang ini pondasi saya letakkan di sini saja karena ini cukup dekat. Sementara yang ini kita tetap ukur as ya, jadi dari as ukur 1 meter, jadi setengah meter ke kiri ke kanan. Kalau sudah, ini baru kita mulai tandai sebagai dinding tebal. Nantinya perlu diberi notasi dinding. Dan dia terpotong. Ini juga. Ini karena melewati pintu, maka kita gambarkan pintunya. Kamar mandi biasanya 2 meter ya. Ini adalah dinding, terus ini adalah pintu kamar mandi. Jadi diperlihatkan, jadi ini ada kusennya, ini adalah pintunya. Ini adalah garis kusen yang di sisi sebelah sananya, jadi tampaknya. Ini juga bertegas, berikan notasi. Ini juga kita buat 2 meter untuk pintu. Sisanya adalah dinding. Ini kita biarkan, jadi dia hanya ditumpu oleh sloof ya. Nah, sloof yang tidak terhubung dengan pondasi ini disebutnya sloof gantung. Sudah, semua area yang terpotong sudah tergambar. Sekarang kita menggambarkan, ini dan pintunya belum tergambar. Sekarang kita gambarkan sisanya dari area yang masih kosong ini, seharusnya akan tampak ya sesuatu yang ada di sana. Jadi contohnya kalau di lantai 1, karena ini terpotongnya di sini, kita akan bisa melihat, oh ini ada dinding meja dapur yang terpotong. Ini nanti kita perlu gambar. Terus ini akan kita bisa lihat ada pintu jendela di situ. Terus juga ada sedikit, oh ini dinding, jadi hanya terlihat dinding saja. Anak tangga yang ada di sini nggak terlihat. Terus di sini akan terlihat ada kloset. Ini maka kita bisa buat di sini ada pintu. Kita gunakan tinggi 2,20 meter, lebarnya 90 ya. Jadi kita ikuti sesuai dengan denah.
Terus ada jendela 60 cm. Jendela biasanya di bagian bawahnya ini 80 cm dari lantai, tapi bisa disesuaikan nanti ya, kalau sesuai desain berapapun itu ya kita perlu gambarkan sesuai rencana. Jangan lupa ada jendela biasanya memiliki daun ya. Ditandai ada kaca. Terus di sini tadi ada meja dapur. Meja dapur biasanya 80 cm juga, 80 sampai 85. Saya gunakan 80 aja. Lebarnya 60. Meja dapur biasanya cor ya. Jadi dia digambar seperti deck, nanti kita blok. Terus di belakang ini biasanya perlu ada balok, jadi dia ini ada balok di dalam dinding, terus ini baru ada pembesian untuk mejanya. Di sini ada 1 meter. Ini akan langsung garis, jadi ini adalah dinding. Di sini ada jarak 1 meter. Di sini ada kloset. Ini biasanya nanti ada apa kayak semacam template ya yang kita bisa gunakan untuk penggambaran ini. Ini sudah di lantai 2. Dia hanya ada 2. Ini kamar apa, jendela atas, ini jendela biasa. Kita tempatkan di tengah. Posisinya tinggi pintu bisa kita gunakan sebagai, oh sorry, ini kamar mandi ya, jadi tingginya agak lebih rendah. Kamar mandi biasanya tinggi kusennya biasanya berapa, 195, 2 meter gitu ya. Tapi kalau untuk yang pintu jendela lain itu bisa 2 meter 20, 2 meter 40, bahkan ada yang 270 terakhir. Kita coba dapatkan tengahnya. Enam 60 cm. Nah, di sini kamar mandi ada jendela atas.
Ya, jadi untuk kelengkapan yang ini penggambarannya sudah, jadi jendela-jendela sudah tergambar. Sekarang tinggal kita melengkapi notasi. Saya zoom ya. Ya, seperti ini. Sekarang kita detailing ini area fondasi. Di bawah batu kali biasanya ada pasangan batu lepas 20 cm, terus ada pasir 10 cm. Ini biasanya dikeluarkan 20 cm dari batu kalinya. Nah, ini biasanya adalah galian, jadi perlu digambarkan sebagai galian. Jadi pondasi biasanya nggak digali semua, hanya mengikuti area pondasinya. Galian biasanya dibuat agak miring, walaupun di kenyataannya mungkin kadang-kadang ada yang masih lurus ya. Tapi intinya dimiringkan itu supaya nggak gampang longsor ya. Ini batu lepasnya digambarkan batu kali, notasinya cukup seperti ini. Pasir itu harusnya nanti titik-titik, tapi nanti baru akan terlihat di detail. Nah, area yang kosong ini, ini masih di atas yang ini akan ada dinding. Oh ya, untuk dinding terutama yang masuk sampai ke dalam tanah ini perlu diberikan lapisan yang namanya trasram. Jadi dia campurannya, semennya adalah campuran yang tahan air. Nah, trasram itu dimunculkan sampai 20 cm di atas lantai. Dia notasinya hanya lawan dari notasi bata. Jadi kalau notasi bata adalah seperti ini dilawan seperti ini. Tapi kalau notasi bata dia 2 dempet, terus 2 dempet lagi, yang trasram itu merata. Jadi nggak ada perbedaan jarak. Kamar mandi trasramnya bisa sampai 1,5 meter karena area basah ya. Demikian juga yang lantai 2. Jadi area-area yang lembab terkena air itu digunakan trasram supaya dindingnya nggak kemasukan air. Ini notasinya adalah garis vertikal, jarak sama. Ini menandai sebagai tanah uruk. Jadi kalau kita membangun pondasi, kita gali dulu, bangun pondasinya, terus nanti diuruk. Nah, ini adalah tanah uruk. Kalau kita lihat tadi rencana denah, di sini dia harusnya minus 50 sudah dari 0 ya.
Ini ke jalan biasanya kan masih naik lagi, biasanya turun 30 atau 20 cm lagi. Jadi posisi jalan atau tanah asli itu perkiraan ada di level minus 70 atau minus 80. Nah, itu kita bisa ukur dari ini 0 ini tadi, minus 70 atau minus 80. Kita gunakan 80 aja. Nah, ini nanti perlu juga diperlihatkan. Jadi kondisi tanah aslinya ini nanti akan digaris tebal. Supaya jelas posisi tanah asli berapa galiannya, terus posisi nolnya dari tanah asli berapa. Nah, setelah ini baru terakhir kita berikan notasi level. Nah, level yang digunakan adalah bukan lagi ukuran seperti di Dena, itu nanti bisa juga disertakan, tapi yang terutama adalah level plus-plusnya, itu plus minusnya. Sampai seluruh berapa, di sini berapa. Jadi nanti tandanya yang plus minus 00 notasinya gini, ada dua tanda panah terus ditandai minus 00. Ini karena posisinya atas meja dapur, kita tandai di sini plus 080. Ini kalau kita menandai posisi ini balok, bagian atas balok, kita juga gunakan ini plus 289. Terus yang atas ini untuk level ini ya, decknya 289 tambah 2 kali 2 578 plus tapi di sini karena ada tanggul mungkin 10 sentian, ini kita tandai langsung di sini plus 588. Yang ini karena turun kita tandai plus 284. Nah, ini nanti perlu dilihat berapa levelnya. Minus 56 ya, itu terus sebelum judul kita tandai ukuran pondasi jarak. Terakhir baru kita berikan judul. Skala ya, itu sementara. Jadi cara menggambar potongan ya, nanti juga akan saya peragakan untuk penggambaran yang memanjang, tapi setidaknya ini juga bisa digunakan sebagai patokan untuk
penggambaran. Ya, karena ini yang terpotong adalah tangga yang bagian ini, kita harusnya bisa melihat ada railing ini. Dan di sini kita bisa tambahkan 90 cm biasanya atau 1 meter. Terus di sini juga ada. Bisa berupa dinding, tergantung desain ininya, tangganya. Ini nanti railing harusnya akan ada detail tersendiri. Jadi ini bisa digambarkan sebagai ilustrasi saja untuk menunjukkan bahwa di sini ada railing. Ya, sementara itu nanti akan saya lanjut untuk gambar potongan maupun tampaknya.